Selamat pagi menjelang siang. Kedengaran nggak Ketua? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kedengaran? Baik, kita masuk ke kuliah kita pagi hari ini. Kita masuk ke topik baru, yaitu pewarisan di luar inti sitoplasmik. Lihat di halaman 153 dan seterusnya. Halaman 153 dan seterusnya. Sejauh ini kita pelajari pewarisan gen-gen dari kromosom yang ada di dalam inti sel. Rupanya para ahli menemukan bahwa gen-gen tidak hanya ada di kromosom di inti sel, tetapi juga terdapat di dalam sitoplasma. Istilahnya adalah bahan genetik. Istilah lainnya adalah gen-gen sitoplasmik. Karena dia gen-gen, karena dia bahan genetik, maka informasi genetiknya diwariskan ke keturunannya. Pada tanaman tingkat tinggi, contohnya adalah kloroplas, mitokondria, plastida, itu yang dikenal, yang sangat dikenal. Ini adalah gambar yang dipoto dengan mikroskop, gambar dari sebuah sel, dan ini adalah inti, ya, inti sel. Yang di tengah ini adalah inti sel, dan ini adalah kromosom-kromosomnya yang di dalam sel ini. Di dalam inti sel ini. Di luarnya itu semua disebut sitoplasma. Baik itu berupa cairan maupun benda-benda padat. Nah, benda-benda padat itu antara lain mitokondria, kloroplas, dan plastida. Gambar lain dari sel tanaman seperti ini. Ini kalau lebih detail dapat kita lihat misalnya, ya ini tentu yang hijau ini adalah dinding sel ya. Ini adalah inti yang warna merah jambu ini. Dan di dalamnya adalah ini ya, nukleus. Nah, kemudian ada di luar inti itu adalah sitoplasma ini. Ini misalnya kloroplas ini. Kloroplas. Ini yang satu ini. Kita tahu kloroplas itu mengandung klorofil. Ya, mengandung klorofil.
untuk melakukan fotosintesis. Ini adalah mitokondria. Nih, ini mitokondria, tanda panahnya ke sini. Kita tahu mitokondria itu tugasnya adalah dalam sistem energi. ATP, ADP, ADP, ATP. Itulah tugas mitokondria. Nah, itu dia ya. Nah, ini salah satu foto elektron dengan mikroskop elektron maksudnya, diambil foto dari mitokondria. Ya, mitokondria. Sinilah sistem energi bekerja. Perubahan ADP menjadi ATP atau ATP menjadi ADP. Kembali bahwa di dalam, karena dia di dalam sitoplasma, maka informasi genetik dari kloroplas, mitokondria, dan plastida diwariskan melalui sitoplasma ke keturunannya. Kalau Anda masih ingat bahwa kalau sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina, itu sel kelamin betina atau alel betina itu ada pada tanaman betina. Ya, pada tanaman betina. Terbentuklah biji di sana. Di tanaman betina itu. Berarti pengendalinya adalah sitoplasma dari tanaman betina. Alel jantan itu tidak mengandung sitoplasma. Salah satu yang terpenting selain mitokondria tadi, selain kloroplas, adalah sifat mandul jantan sitoplasmik. Kita langsung masuk ke halaman 160. Halaman 160, mandul jantan sitoplasmik. Lihat bukunya halaman 160. Bahasa Inggrisnya adalah cytoplasmic male sterility. Disingkat dengan CMS. C cytoplasmic, M male, S sterility. Mandul jantan sitoplasmik. Pada tanaman, sistem ini telah digunakan pada jagung, dan padi. Pada tahun 60-an dihasilkan jagung-jagung hibrida dengan menggunakan sistem CMS ini. Pada padi, sekitar 5 tahun terakhir digunakan sistem CMS ini untuk menghasilkan padi hibrida. Nah, 3 tahun terakhir sedang dicobakan sistem CMS ini pada kopi.
Belum ada varietas yang dihasilkan yang dilepas ke masyarakat kopi hibrida dengan menggunakan CMS. Sedang dalam taraf percobaan oleh para ahli. Sedangkan jagung dan padi sudah. 5 tahun terakhir padi kita import padi hibrida dari Cina. Tapi jagung tidak lagi menggunakan sistem CMS ini sejak akhir 60-an. Karena ternyata sistem CMS ini pada jagung mengikut sertakan kelemahan pada sistem ketahanannya terhadap penyakit. Sederhananya intinya adalah jagung hibrida melalui CMS ini rentan terhadap penyakit tertentu. Sehingga akhir tahun 60-an sistem ini di-stop pada jagung dan tidak dilanjutkan lagi. Pada padi masih berlangsung sejak 5 tahun yang lalu. Kita import benih-benih padi hibrida dengan sistem CMS ini dari Cina. Memang belum ditemukan kelemahannya, tetapi kita lihatlah perkembangannya. Kopi 3 tahun terakhir dicobakan menggunakan sistem CMS dan sepertinya ada harapan. Kita lebih jauh pada sistem CMS pada jagung. Gen sitoplasmik CMS ini tidak diketahui apakah dia monogen atau poligen. Hingga sekarang tidak diketahui apakah dia monogen, satu gen, atau beberapa gen. Yang bisa dipastikan bahwa benda ini, bahan ini adalah bahan genetik. Dilihat dari sitoplasmanya, ada 2 keadaan sitoplasma itu. Disebut sitoplasmik normal atau sitoplasma normal dengan kode M besar S. Apabila bahan genetik ini menyebabkan subur jantan. Artinya tanaman itu membentuk serbuk sari yang hidup. Jenis kedua sitoplasma adalah sitoplasmik tidak normal. Dengan kode M kecil S. Bahan genetik ini menyebabkan mandul jantan. Artinya, tanaman itu tidak membentuk serbuk sari yang hidup. Seperti saya katakan tadi bahwa zigot penyatuan alel jantan, gamet jantan dengan gamet betina terdapat pada tanaman betina. Oleh karena itu, jenis dari sitoplasma tanaman betina inilah merupakan jenis sitoplasma anaknya, turunannya. Jadi kalau induk betina sitoplasmanya normal, maka anaknya sitoplasmanya normal.
Kalau induk betinanya sitoplasmanya tidak normal, maka turunannya sitoplasmanya tidak normal. Namun demikian, ternyata ditemukan bahwa ada gen juga di kromosom pada inti sel yang berperan dalam menentukan mandul tidaknya tanaman itu. Kalau sitoplasma M kecil S tadi, artinya tidak normal, bisa dipulihkan kemandulannya oleh gen apabila gen itu dominan, homozigot dominan atau heterozigot. Nah, coba lihat dulu di halaman 161. Nah, gen tersebut disebut, gen yang ada dalam kromosom itu disebut pemulih, gen pemulih kemandulan. Bahasa Inggrisnya restorer gene. Gen pemulih kemandulan. Gen pemulih kemandulan itu satu gen dengan dua alel. Yang dominan disimbolkan dengan R besar, yang resesif R kecil. Nah, secara penulisan disimbolkan dengan F, RF. F-nya itu indeks, ya, indeks. F-nya itu kependekan dari fertility. Jadi R besar F sebenarnya kependekan dari restorer fertility. Pemulih fertilitas. Coba lihat di halaman 161. Sel yang pertama itu yang di tengah. Lihat sitoplasmanya M kecil S. Intinya punya gen homozigot resesif R. RF, R kecil, R huruf kecil ya, R-nya huruf kecil, jadi resesif, homozigot resesif. Sedangkan sitoplasmanya adalah tidak normal. Artinya tanaman ini mandul. Mandul jantan. Tidak menghasilkan serbuk sari. Tapi coba lihat yang di bawahnya. Yang di bawahnya, sel yang di bawah. Gen pemulih kemandulannya homozigot resesif, R kecil F, R resesif F. Sedangkan sitoplasmanya normal. Disimbolkan dengan M besar S. Bagaimana tanaman ini? Tanaman ini normal, bisa menghasilkan serbuk sari. Coba lihat halaman berikut, sel berikut. Sitoplasmanya tidak normal. Intinya, kromosom intinya, apakah homozigot dominan atau heterozigot. Kan kemarin kita katakan kalau tanda titik di situ mewakili, ya, tanda titik atau garis mewakili. Jadi intinya bisa R dominan F, R dominan F, atau R dominan F, R resesif F. Nah, meskipun sitoplasmanya tidak normal, tapi karena intinya mengandung
alel pemulih kemandulan, yaitu alel yang dominan, maka tanaman ini menghasilkan serbuk sari. Nah, untuk menghasilkan varietas hibrida, salah satu skemanya adalah tentu menggunakan sistem yang di bawah itu. Coba lihat persilangan, induk betina yang di sebelah kiri itu tidak menghasilkan serbuk jantan, serbuk sari. Berarti dia mandul jantan. Lihat sitoplasmanya, lihat kromosomnya, ya, resesif, sitoplasmanya tidak normal, berarti dia tidak menghasilkan serbuk sari. Sedangkan inbred yang kedua, galar murni yang kedua, sebagai jantan itu sitoplasmanya adalah normal, sehingga dia menghasilkan serbuk sari. Jadi kalaupun induk betina itu tidak dipotong malainya, struktur bunga jantannya, kalau terjadi biji pada induk betina ini, maka satu-satunya sumber serbuk sari hanya dari jantan, tanaman jantan yang sebelah kanan. Nah, itulah sistem menghasilkan varietas hibrida. Nanti di pemulihan tanaman lebih kita dalami ini ya, bagaimana cara menghasilkan varietas hibrida dengan sistem konvensional biasa maupun dengan menggunakan CMS ini. Lebih dalam lagi coba lihat di halaman 163 ya. Dan seterusnya. Baik, target kita hari ini tercapai ya. Target kita hari ini tercapai. Meskipun boleh kita tambah misalnya bagaimana jumlah dari bunga jantan, bunga betina itu bisa ditambah atau dikurangi melalui penggunaan pengatur tumbuh. Tapi inilah yang terutama dari topik ini, ya, yang sangat menarik dari topik ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong hidupkan videonya biar saya rekam absensinya daftar hadirnya. Ya.
Baik, ada pertanyaan? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri perkuliahan kita ini. Jose Armanda Tarigan nggak kelihatan ya? Si Leon juga, si Mikhail Crispo juga. Oke. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa UTS kita akan terdiri dari UTS tertulis sesuai dengan jadwal dan ada UTS lisan yang akan kita susun jadwalnya melalui Zoom ya. Lisan itu melalui Zoom yang akan kita susun jadwalnya setelah berakhir UTS resmi 2 minggu itu. Jadi beberapa hari kita akan bertemu. Saya akan uji lisan beberapa pertanyaan. Bahannya ujian kita UTS lisan maupun tertulis adalah bahan yang telah kita pelajari sampai hari ini. Persiapkan baik-baik diri kalian. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di UTS sesuai dengan jadwal. Terima kasih bahwa kalian menghadiri perkuliahan ini. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Selamat siang.